Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tunggu dulu. Kalau Kak Angel tanya apa kabarnya, jawabnya aku sehat, aku kuat, dan sangat luar biasa. Ulangi lagi ya. Apa kabarnya? Aku sehat, aku kuat, dan sangat luar biasa. Coba adik-adik di rumah lakukan sendiri ya. Apa kabarnya? Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo semuanya kami berdiri. Kita mau ibadah online, sebelumnya kita berdoa. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita pujikan Jalan Sertanya. Oke. Mau pakai gerakan ya? Ayo. Semangat ya adik-adik. Tanganku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan putar ke belakang. Ayun tangan ketika dipuji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Dan selanjutnya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan putar ke belakang. Ayun tangan ketika dipuji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan dirapatkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, kita lanjutkan dengan lagu baru. Kita belajar lagu baru ya. Tentunya Hompila Hompimpa. Yuk adik-adik, semangat ya. Tapi semangat lagi. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Siapa Tuhanku, Dia jagoan di hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan di hidupku. Oh, Pak Diontom, adik-adik, kita tiduran kakak-kakak yang di sini ya, dengan semangat belajar lagu baru, oke? Ayo Kak Dion, lanjut lagi Kak Dion. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Jalan Tuhanku,
Dialah Tuhanku, Dia jagoan di hidupku. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan lagu baru juga, Mata Kecil. Kita berdoa yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu, tapi itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Saksikan lagi ya. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah Tuhan, atas berkat-Mu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara, berkati kami juga yang mendengarkan, kehidupan kami, dan kami dapat mengerti akan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Nah adik-adik, baru saja kita memuji nama Tuhan kan? Sekarang waktunya kita akan bersama-sama melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini berjudul 5 roti 2 ikan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Pada suatu hari, Yesus berangkat menyeberang ke Danau Tiberias. Banyak orang beramai-ramai ikut Yesus, karena mereka melihat bahwa Yesus sering membuat banyak sekali mukjizat. Kemudian Yesus naik ke atas gunung bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Ia melihat banyak orang yang mengikuti Dia itu kelaparan. Kemudian, "Hai Filipus, di manakah kita dapat membeli makanan supaya orang banyak ini dapat makan? Apakah ada warung di sekitar sini?" "Apa? Memberi mereka makan, Yesus? Bahkan gajiku selama setahun pun tidak cukup untuk memberikan mereka semua ini makanan." "Sudahlah, cari saja. Kasihan mereka semua kelaparan." Kemudian semua murid mulai mencari di sekitar mereka. Apakah ada warung atau tempat makan untuk membeli makanan? 12 murid berpencar agar bisa menemukan warung itu.
Lalu salah satu dari mereka menemukan seorang anak kecil yang sedang membawa keranjang berisi makanan. Hai adik-adik yang manis, apa yang kau bawa itu? Aku membawa 5 roti dan 2 ikan untuk makan bersama keluargaku. Hanya itu saja. Iya, hanya ini yang kupunya. Apa cukup ya untuk makan orang banyak itu? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada makanan. Adik kecil, apakah aku boleh minta makanan itu untuk orang banyak yang mengikut Yesus? Bagaimana ya? Ayolah, boleh. Kasihan mereka sangat kelaparan. Ya udah deh. Yuk, ikut aku bertemu dengan Yesus. Ayo. Setelah Andreas berhasil merayu anak kecil tersebut untuk memberikan makanannya, Andreas mengajak anak kecil itu bertemu Yesus dan murid-murid yang lain. Gimana? Udah ketemu belum? Udah dapat belum? Gimana nih? Belum. Gimana? Yesus, di sini ada seorang anak yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup untuk memberi mereka makan? Bawa kemari makanan itu dan suruh orang banyak itu duduk. Kemudian murid-murid Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Sekitar 5.000 orang laki-laki banyaknya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan juga mengambil ikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya sebanyak yang mereka kehendaki. Aku mau. Setelah mereka semua kenyang, Yesus menyuruh murid-muridnya, Kumpulkan semua potongan-potongan yang lebih itu supaya tidak ada yang terbuang. Siap, Yesus. Maka mereka pun mengumpulkannya, menaruhnya ke dalam bakul, dan 12 bakul penuh terisi dengan potongan-potongan dari kelima roti yang lebih setelah orang banyak itu makan. Dan mereka heran melihat mujizat yang diadakan Yesus. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu Yesus segera pergi dari gunung itu seorang diri. Ya adik-adik, kita semuanya sudah bersama-sama melihat dan mendengarkan tentang kisah firman Tuhan. Siapa yang masih ingat tadi judulnya apa? Pinter, 5 roti dan 2 ikan. Dan di sana Tuhan Yesus membuat mujizat. Nah, kalau kita mau mujizat juga terjadi dalam hidup kita dan juga dalam hidup keluarga kita, 1, kita harus setia mengikut Yesus. 2, kita harus selalu berdoa. 3, kita harus selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus lakukan 3 ini adik-adik? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membuat mujizat. Apalagi kondisi seperti ini adik-adik. Virus corona ada di mana-mana. Belum selesai. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Jadi hari ini kita mau selalu setia kepada Tuhan Yesus. Selalu berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan selalu diberikan buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom adik-adik, kita sudah belajar bersama bahwa mujizat itu masih bisa terjadi sampai sekarang. Adik-adik juga akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita turut Tuhan, adik-adik pasti akan melihat mujizat itu dikerjakan bagi keluarga, bagi papa mama, dan bagi adik-adik sendiri. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini.
Ayo kita tunduk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu mujizat masih terjadi. Kerjakanlah itu di dalam hati kami, di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sampai mereka dewasa, kelak mereka terus setia di dalam Tuhan. Dan mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Berkati Papa dan Mama dengan mujizat Tuhan juga. Berkati saudara-saudara dan seisi rumah dengan mujizat-mujizat-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan izinkan hamba-Mu ini berdoa bagi anak-anak dan memberkati mereka dengan kuasa yang besar dari sorga. Ayo anak-anak, kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.